teman-teman dari Sahabat Berproses. Selamat bergabung di Instagram Live Ruang Berproses. Oke. Halo, selamat sore sahabat berproses. Selamat bergabung di live Instagram Ruang Berproses. Aku mau ngucapin nih, selamat hari Senin. Selamat menjalankan aktivitas setelah kemarin hari Minggu kita rehat sejenak. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas mengenai self appreciation. Why do you need to be thankful for yourself? Bersama dengan narasumber kita yang udah ahli di bidangnya. Oke. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih ke sahabat berproses, kenapa sih pada kesempatan kali ini kita ngebahas mengenai self appreciation. Jadi di kehidupan sehari-hari ini banyak banget stimulus yang kehidupan seseorang gitu, dan salah satunya ini adalah stimulus yang ngebuat aktivitas kita tuh terasa berat buat dijalanin. Nah, saat keadaan berat biasanya aku menyalahi diri sendiri daripada mengapresiasi diri. Jadi self appreciation ini sering banget diabaikan. Nah, makanya pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas mengenai self appreciation bersama Kak Vidya. Kita tunggu Kak Vidya untuk bergabung terlebih dahulu ya, sahabat berproses. Sebelumnya aku mau ngingetin ke sahabat berproses, kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung tanya di kolom komen. Nanti kalau misalkan ada kesempatan bakal langsung aku tanyain ke Kak Vidya. Sambil kita menunggu Kak Vidya, boleh nih sahabat berproses cerita gimana hari Seninnya, gimana udah mulai aktivitas baru lagi setelah kemarin kita setelah kemarin kita rehat sejenak. Nah, Kak Vidya udah bergabung bersama kita. Langsung aja kita undang Kak Vidya. Hujan. Halo. Halo Kak Vidya, selamat sore. Selamat sore. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Afaf dari tim Ruang Berproses yang bakal menjadi host pada live Instagram kali ini. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih nih Kak, karena Kak Vidya udah mau menjadi narasumber kita untuk membahas mengenai self appreciation. Sama-sama Mbak Afaf, saya juga senang sekali diundang sama Ruang Berproses untuk mengisi materi ini. Terima kasih atas kepercayaannya. Baik, nah sebelum kita ngebahas lebih jauh nih Kak mengenai self appreciation, aku mau dong Kak Vidya buat kenalan dulu nih, dan apa sih kesibukan Kak Vidya saat ini? Oke, baik teman-teman, sahabat berproses yang mungkin sedang menonton IG Live ini. Saya Vidya Loka, saya seorang psikolog klinis, domisili saya di Bali, artinya praktik saya secara offline di Bali. Namun, saya juga menerima praktik secara online. Jadi, keseharian saya bergabung di sebuah biro psikologi di Bali yang sebagian besar kasusnya untuk anak berkebutuhan khusus. Namun, dalam kesempatan yang lain atau dalam praktek pribadi, saya menangani kasus-kasus remaja dan dewasa, seperti kasus-kasus yang berkaitan dengan relasi, percintaan, kemudian pengembangan karir, pengembangan kepribadian, serta kasus-kasus keluarga dan hal-hal yang sifatnya klinis. Jadi kurang lebih itu sih ya pengenalan diri saya. Sebaiknya kalau mau tahu lebih lanjut, ayo kita saling follow di Instagram. Bener banget Kak, wah ternyata bener-bener keren banget nih Kak Vidya. Aku manggilnya Kak Vidya ya Kak? Iya, boleh dipanggil Kak Vidya aja, Mbak Afaf. Oke, nah
ngomongin tentang self appreciation gitu ya Kak, banyak banget Mm-mm. yang terkadang malah mengabaikan gitu dan bahkan di kehidupan sehari-hari ini banyak banget yang masih apa ya salah mentafsirkan gitu. Boleh nih Kak Vidya buat ngejelasin dulu apa sih sebenarnya makna dari self appreciation? Oke, baik. Kalau dikatakan makna, setiap orang itu membangun sebuah makna yang berbeda-beda. Namun makna yang akan saya sampaikan di sini itu tujuannya untuk menyamakan persepsi dulu ya. Ya, self appreciation itu kan dua kata gabungan dari bahasa Inggris ya, yang jika digabungkan adalah apresiasi diri. Apresiasi itu sendiri artinya adalah upaya untuk menghargai usaha ya, baik itu kepada orang lain atau kepada diri sendiri. Biasanya selama ini kita melakukan apresiasi itu terhadap kinerja orang lain. Namun karena mungkin isu kesehatan mental kita 10 tahun terakhir ini mulai menjadi sorotan atau mulai meresahkan, maka digalangkanlah sebuah istilah-istilah yang pada akhirnya kembali ke diri. Salah satunya self appreciation. Dan bila kita tarik kesimpulan dari penjelasan istilah dari kedua kata gabungan self appreciation tersebut, artinya kamu memberikan uh, kamu memberikan apresiasi atau kamu memberikan penghargaan kepada dirimu atas kerja keras yang sudah kamu lakukan, atau nggak usah deh keras, atas kerja, atas usaha, atas upaya yang sudah kamu lakukan gitu. Jadi kurang lebih itu persepsi yang harus kita bangun. Jadi self appreciation itu harus dilakukan apabila kita sudah menuntaskan sebuah pekerjaan atau sebuah tanggung jawab, besar maupun kecil. Kurang lebih seperti itu, Mbak Afaf. Oke, baik. Jadi sebenarnya self appreciation ini nggak harus ngelihat dari usaha kita besar dulu gitu ya, Kak, baru kita melakukan self appreciation gitu. Padahal usaha kecil pun juga kita butuh gitu buat self appreciation. Nah, kemudian kenapa sih Kak gitu ya, kita harus ngelakuin yang namanya self appreciation gitu. Gimana, gimana? Suara aku jelas, Kak? Jelas, jelas, jelas. Oke. Kenapa sih Kak kita harus melakukan yang namanya self appreciation? Oke, kenapa kita melakukan self appreciation? Uh, Kalau kita perhatikan budaya kerja kita ya, terutama di Indonesia ya, budaya kerja kita tuh sangat erat kaitannya dengan budaya sosialisasi kita ya, budaya ketimuran, di mana adab timur itu sangat-sangat pantang untuk memuji diri sendiri ya, sangat-sangat pantang untuk memamerkan diri sendiri ya. Sehingga kalau di Bali nih ya, kalau di Bali itu ada istilah namanya Depang Panake Ngadanin. Depang Panake Ngadanin itu artinya biar orang yang berkomentar, biar orang yang menilai ya. Hmm. Ya, biarkan orang lain yang menilai. Sampai pada akhirnya kerja 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 hanya untuk mendapatkan penilaian dari orang lain. Ya, budayanya tidak salah, tetapi kita sepertinya mengalami uh, salah penerapan aja, ya. Iya, Biarkan orang benar-benar. lain menilai itu benar, tetapi penerapannya salah kita selama ini. Ya, over konteks lah bisa dikatakan. Kita kerja 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 agar dapat penilaian baik dari orang lain, agar dapat pengakuan dari orang lain. Sampai akhirnya saya bilang tadi, 10 tahun terakhir isu kesehatan mental kita mulai menjadi sorotan. Kenapa? Karena banyak orang kehilangan dirinya sendiri. Ya, ia sudah berusaha melakukan, mencapai standar-standar yang dikatakan baik oleh lingkungan kita, tetapi ternyata dia tidak pernah puas. Sampai pada akhirnya ternyata bukan itu yang dia inginkan. Oleh karena itu, kenapa kita penting mengapresiasi diri kita? Supaya kita benar-benar tahu. Supaya kita benar-benar tahu apakah benar ini yang kita inginkan. Apakah sudah puas? Apakah ini benar-benar standar, kita punya standar bahwa oke, well done ya. Selesai mengerjakan sebuah tanggung jawab atau pekerjaan, kita bisa memberikan nilai pada kinerja kita. This is well done, excellent, atau sebenarnya belum.
gitu ya. Jangan melulu biar orang lain yang menilai. Kita juga harus bisa menilai. Dan kalau misalnya kita sudah ngerasa well done, ayo rayakan. Ayo apresiasi diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan recharge ya. Jangan handphone aja yang di charge. Diri kita Benar-benar. juga iya di charge, pikiran kita juga iya di charge, gitu. Ya, dengan kita mengakui bahwa oke, aku sudah berhasil melakukan sesuatu yang memang aku inginkan dan sudah memenuhi standar yang aku tetapkan, tubuh dan pikiran kita bisa cooling down, relax, santai dan siap untuk melakukan tugas selanjutnya. Jadi begitu Mbak Afaf. Bener-bener banget ya Kak. Jadi kita jangan nunggu dulu lah untuk dinilai sama orang lain gitu. Tapi kita juga harus sadar apa ya, ibaratnya kita harus apresiasi diri sejak awal gitu. Betul sekali. Oke, tadi ada pertanyaan yang masuk nih Kak. Iya. Oke, sebentar. Biasanya dalam bentuk apa aja sih Kak gitu kita bisa mengapresiasi diri kita? Ya, ini menarik ini pertanyaannya. Beberapa hari yang lalu saya sering melihat, bukan sering ya, tahu nggak account-account seperti Overheard Beauty ya, Overheard Oh iya, Jakarta iya. ya, Aku nge-follow itu juga itu Kak. iya kan, lucu-lucu kan yang dibilang. Terus self appreciate apa namanya, males berkedok self appreciation gitu kalau nggak salah ya. Terus Hmm, boros berkedok self appreciation, berkedok self reward ya. bener, bener Oke, banget Kak. ini menarik. Iya benar, ini menarik. Ternyata sekalipun ya istilah self appreciation ini sudah kita bangun, ya, kita sudah kenalkan kepada teman-teman, namun ternyata dalam penerapannya masih juga ada yang keliru. Ya, selama ini beberapa orang mungkin melakukan self appreciation itu melalui materi, ya, materi sehingga otomatis keluar uang kan. Nah, terus ini akan jadi problem yang baru ya kalau aku terus-terusan self appreciation, ya aku jadi stres juga karena bokek nih Iya, lama-lama ya kan. Padahal bener-bener Kak. padahal ya teman-teman ya, self appreciation itu tidak selalu tentang materi ya. Self appreciation itu bisa berupa verbal, kata-kata ya, kata-kata terima kasih pada diriku sendiri. Aku bangga. Aku bangga loh ternyata aku bisa melampaui tahap ini. Ya sesuatu yang seperti itu boleh. Self appreciation itu juga boleh dalam bentuk aktivitas. Contohnya apa? Hari ini aku mau baca komik seharian. Hari ini aku mau tidur yang tenang. Aku mau tidur lebih awal. Atau hari ini aku mau bangun siang. Gitu. Aku mau Netflixan hari ini. Yang mungkin selama ini kerjanya Senin sampai Jumat pulang malam, hari Sabtu bolehlah apresiasi diri dengan Netflix and chill gitu. Jadi tidak semuanya tentang materi ya. Apa saja yang bisa membuat badanmu kembali rileks itu adalah apresiasi yang tepat untuk kamu gitu. Jadi jangan ya, jangan semuanya dimateriin ya. Tapi boleh, artinya boleh kok kalau kamu memberi hadiah atau mau menyimbolkan apresiasi kepada dirimu dalam bentuk benda itu boleh gitu. Bukan berarti itu salah, tapi bukan itu satu-satunya cara gitu. Ibaratnya jangan sering-sering lah ya Kak, ntar jatuhnya jadi Iya. boros. Jangan menciptakan masalah baru, padahal tujuan kita adalah menghealing masalah yang Bener. sebelumnya. Mungkin bisa juga dicatat di kertas gitu ya Kak. Jadi setiap pagi bisa nginget nih, oh ternyata kemarin udah bisa melalui kita udah bisa ngelaluin hari-hari yang mungkin cukup berat. Iya betul. To-do list ya, to-do list itu penting dibuat ya. Hmm, To-do list itu penting dibuat, bukan hanya untuk mengingatkan kamu atas apa yang akan kamu lakukan, tetapi apa yang sudah kamu lakukan itu juga kamu perlu ingat. Sehingga kadang-kadang ya, kita tuh kan kadang-kadang tidak terlalu fokus dengan hal-hal yang rutinitas ya. Contohnya saya punya jam kerja di kantor saya. Oke. Karena saya sudah sering melakukan itu, saya menganggap itu adalah hal yang biasa. Hingga suatu ketika di akhir pekan, saya lelah sekali, badan saya capek banget.
Kemudian saya ngerasa kalau aku capek banget ya, apa ini faktor usia ya? Saya lupa, saya lupa bahwa 1 minggu kemarin atau 6 hari kemarin, saya berturut-turut datang ke kantor, gitu. Hmm. Itu membuat saya lupa, seandainya saya buat to-do list, oh wajar aku capek. Kemarin aku 6 hari bekerja non-stop. Begitu. To-do list itu penting. Kalau saya sih sekarang sudah mulai menerapkan, saya catat di kalender setiap agenda yang berkaitan dengan pekerjaan saya, sesuatu yang harus saya lakukan ya. Itu saya catat, paling tidak akhir bulan saya bisa nge-review. Wah, Benar banget Kak. 1 bulan ini aku gila ya gitu. Gila banget ini, padat banget gitu. Aku boleh kan berbangga sama diriku bisa menuntaskan semua ini. Nah, itu apresiasi yang biasanya saya lakukan kepada diri saya. Oke. Tadi ada komen nih Kak, katanya banyak ada yang follow juga tentang akun-akun tadi. Terus juga ada yang komen sampai ada meme juga nih Kak, 50 menit belajar, 10 jam apresiasi Apresiasi diri. diri. Ya, ini lucu. Ini Nggak terlalu balance ya. berlebihan ya Kak. Iya, Apresiasi benar-benar. dirinya lebih lama daripada usaha kita. Nggak balance. Oke. Oke. Untuk Kalau Mbak Afat selanjutnya nih Kak, biasanya apresiasi dirinya apa? mungkin lebih ke istirahat sih Kak. Kayak mengistirahatkan diri gitu. Karena Istirahat. seharian kayak udah capek. Mbak Afat masih masih sekolah, masih kuliah atau sudah bekerja? Kuliah aku saat ini. Oh, masih kuliah. Ya, itu penting loh, biar nggak stres beban tugas terus Iya, kan. bener banyak banget Kak tugas yang nggak kuat. Iya, selesai mata kuliah satu atau di akhir semester boleh dong kita apresiasi tuh ngeliat tumpukan-tumpukan kertas yang udah berhasil kita buat gitu, makalah semua, Iya bener, boleh apresiasi diri. bener banget Kak. Nah Mm-mm. kemudian selanjutnya nih Kak, kapan Mhm. sih kita perlu melakukan yang namanya apresiasi diri dan waktu-waktu kapan aja gitu Kak kita bisa untuk melakukan self appreciation ini? Oke, benar. Ini waktu time. Uh, right time is everything ya, kalau menurut saya ya. Ya, right timing itu is everything. Uh, ini harus disesuaikan dengan ritme kerja ya, dengan ritme personal kita. Ada orang-orang yang menyukai pola bekerja. Bekerja ini dalam tanda kutip ya, kalian tidak harus dalam konteks sudah bekerja, tetapi kayak misalnya kayak Mbak Afaf ini masih kuliah, sedang melakukan apa nah, sedang sedang buat tugas atau mengerjakan tugas akhir itu kan sama aja bagi saya tuh bekerja juga, bebannya sama. Ada orang-orang yang menyukai pola kerja jangka panjang nih, dari awal sampai akhir dia akan fokus, lalu dia akan apresiasi dirinya di akhir. Ya, Hmm. ada teman-teman kita juga yang lebih suka dengan pola kerja yang pendek. Artinya contohnya ketika dia sedang mengerjakan skripsi mungkin bab 1 apresiasi diri, bab 2 apresiasi diri, bab 3 apresiasi diri, gitu. Itu boleh. Tidak ada kata yang ini yang benar, ini yang salah. Semuanya boleh. Asalkan ingat kata kuncinya, karena ini adalah apresiasi, maka harus ada tanggung jawab yang disudahi. Gitu. Oh iya benar. Cuma itu aja kok. Seperti yang saya bilang, tanggung jawab besar dan kecil itu perlu mendapatkan apresiasi. Nah, bagi beberapa orang menyelesaikan tanggung jawab sebanyak 5 bab untuk penulisan skripsi baru boleh apresiasi. Ini yang benar. Tetapi ada orang-orang yang membutuhkan jeda, orang-orang yang membutuhkan istirahat, orang-orang yang membutuhkan recharge energi sebelum masuk ke bab selanjutnya. Di antara bab itu dia melakukan self apresiasi diri. Jadi sebelum bertanya sebelum saya memberikan jawaban pasti yang mana, kapan self apresiasi itu tepat untuk dilakukan, kenali ritme kerja kita masing-masing. Gitu. Oke. Kalau saya pribadi, saya tipikal yang kedua. Saya pendek-pendek fokusnya. Jadi habis ngerjain Oh, sependek, tugas pendek, saya apresiasi. Tugas pendek lagi saya apresiasi gitu. Itu kalau saya. Tapi ada teman-teman yang memang long term baru dia apresiasi dirinya besar-besaran gitu. Nggak apa-apa, terserah. Yang penting balance.
Bener banget Kak. Jadi ibaratnya kita menyesuaikan dengan ritme kerja kita gimana dan Iya, jangan iya. pernah lupakan kewajiban yang apa yang seharusnya kita jalankan gitu. Jadi jangan sampai Benar. kayak meme tadi nih yang 50 menit belajar tapi 10 jam 10 jam apresiasi mengapresiasi diri. diri. Di mana dapat kayak gitu saya juga mau. Tadi ada pertanyaan nih Kak yang masuk. Apresiasi itu sama dengan validasi atau enggak? Agak berbeda ya. Kalau validasi itu, nah dari katanya aja valid. Validasi itu adalah memastikan apa yang sudah gimana ya bahasanya validasi itu ya. Hmm, Kalau zaman saya kuliah, validasi itu kalau nggak salah mengukur apa yang diukur kan. Iya, Ya, mengukur apa yang diukur iya. kan. Sifatnya kayak misalnya saya sedang membuat penelitian mengukur kasih sayang. Saya membuat sebuah kuesioner sehingga kuesioner saya ini valid atau tidak, benar-benar mengukur kasih sayang atau tidak gitu kan. Kalau validasi dan apresiasi tentu berbeda. Validasi itu memastikan ya, memastikan apakah kamu sudah benar-benar menyelesaikan tanggung jawabmu atau kamu benar-benarkah sudah ada di fase selesai, well done gitu. Kalau apresiasi memberikan penghargaan kepada diri sendiri, berbeda. Oke, jadi untuk Cukup sahabat tren ya, berproses yang lain, cukup tren ya istilah-istilahnya. Sekarang saya dengar ada iya, validasi emosi ya, ya. iya Tapi benar Kak. hal-hal itu beda, jawabannya itu beda. Oke, nih untuk sahabat berproses yang tadi nanya, jadi jawabannya adalah beda. Aku mau ngingetin nih ke sahabat berproses yang mau bertanya, boleh langsung tulis di kolom komentar. Oke, kan banyak banget ya Kak dalam kehidupan sehari-hari nih yang mengabaikan gitu ya dari self appreciation gitu, karena merasa bahwa nggak perlulah buat apa sih mengapresiasi diri gitu. Teruntuk orang-orang, apalagi teruntuk orang-orang yang nggak enakan gitu Kak, dia lebih apa ya lebih sayang kepada orang lain gitu daripada dirinya sendiri gitu sampai lupa untuk mengapresiasi dirinya sendiri. Nah sebenarnya apa sih Kak dampak yang timbul gitu kalau misalkan kita mengabaikan apresiasi diri ini? Oke, baik. Dampak yang timbul ya. Dampak yang timbul tentu secara psikologis ya. Kita bahasnya. Satu, kamu akan merasakan yang namanya emotional exhausted. Emotional exhausted itu kelelahan secara emosi. Ya. Kita kira kalau misalnya kita kerja itu kita cuma pakai akal, kita cuma pakai tenaga fisik, kita pakai emosi juga loh. Ya, membangun mood happy setiap hari supaya pekerjaan kita tertuntaskan dengan baik, itu kan pakai emosi. Ya, apabila kita sudah bekerja keras, bersusah payah, ya mungkin nggak sampai payah-payah lah ya, nggak segitunya, tetapi sesuatu yang rutinitas itu sangat membosankan, ya. Dan ingat, kita tuh bekerja itu pakai apa? Pakai badan kita loh, ya. Tubuh kita loh yang kita pakai. Oke? Kalau kamu tidak melakukan apresiasi diri, itu sama seperti kamu punya karyawan, tapi kamu nggak pernah gaji dia. Kamu nyuruh dia Hmm, terus bekerja seperti kuda gitu ya. Bahasanya kan, kerja keras sebagai kuda gitu kan. Cuma itu. Jadi rasanya seperti itu. Seperti seorang karyawan yang nggak pernah digaji dengan layak rasanya. Dan itu benar-benar membuat kita demotivasi nantinya. Demotivasi itu penurunan motivasi. Gitu. Selain demotivasi ya emotional exhausted, pada akhirnya kita akan kehilangan arah, kita akan kehilangan tujuan hidup, kita akan kehilangan harapan masa depan itu udah pasti keganggu. Pasti keganggu. karena cenderung menyalahkan diri sendiri ya Kak daripada mengapresiasi. Menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, mencari-cari masalah gitu. Jadi secara psikologis kurang lebih analoginya seperti itu. Maka ayolah kita mengapresiasi diri kita. Nah, penting banget nih sahabat berproses jangan Mm-mm. sampai mengabaikan apresiasi diri karena penting banget buat kita lakuin. Oke. Mm-mm. Nah, kemudian ada pertanyaan yang masuk nih Kak. Sebentar. Mengeluarkan uang lebih untuk orang yang disayang daripada ke diri sendiri. Ini kenapa ya Kak?
Iya, iya. Banyak banget Kak. Banyak Ibaratnya ya. sekarang tuh sebutannya bucin. Bucin. Oke. Kalau ditanya ini kenapa, itu balik lagi sama budaya ketimuran kita yang selama ini eh, bukan cuma kita loh yang ngejalanin ini, budaya ini sudah berlangsung turun-temurun. Artinya dari kakek kita, kemudian orang tua kita, lalu kita. Memang susah teman-teman, memang susah sekali hidup menjalani budaya baru. Itu susah. Jangan jangan deh bilang menjalani budaya baru, tetapi mengubah, ya sedikit mengubah persepsi pada zaman sekarang itu memang tidak mudah. Tetapi paling tidak ya perubahan itu dimulai dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau selama ini teman-teman tidak tahu bahwa self appreciation itu penting, paling tidak teman-teman sekarang udah tahu. Namun mungkin secara hati, secara perilaku, kebiasaan ini memang masih belum menetap, ya, masih belum menetap. Masih ada kecenderungan, ya, saya bilang kecenderungan kita lebih ikhlas ya ngebeliin atau ngebayarin pacar makan di restoran 300.000 dibandingkan kita beli baju untuk diri kita seharga 300.000. Pasti kita mikir ah cuma selembar kain 300.000, tidak gitu. Coba makan sama pacar 300.000, it's okay baby gitu, tidak apa-apa ya. Itu memang sebuah hati dan kebiasaan yang belum bisa kita rubah tek 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 seperti itu, pelan-pelan aja. Yang penting sekarang dari tidak tahu sudah menjadi tahu. Oke, jadi nggak apa-apa nih teman-teman sahabat berproses kalau misalkan memang mau mengeluarkan untuk orang yang tersayang. Iya. Oke, ada lagi nih Kak. Kak izin bertanya, kalau self appreciation secara berlebihan itu lebih banyak ke dampak baik atau buruknya? Kalau untuk dampak baik buruknya itu apa aja ya Kak kira-kira? Oke. Eh, kalau sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik ya. Ya, itu klise. Klise ya. Tapi benar. Jika self appreciation kita berlebihan, ya, ini tidak ada dampak baiknya. Dampaknya tentu buruk aja. Artinya gini, ketika kamu melakukan apresiasi diri berlebihan, nampaknya kamu kurang paham bahwa tanggung jawab yang sudah kamu tuntaskan tidak memiliki kapasitas untuk diapresiasi sebesar itu. Ya, artinya di sini dirimu belum tahu bahwa tanggung jawab yang aku tuntaskan tadi nilainya berapa. Oke, itu kamu belum tahu. Artinya kamu belum mengenal dirimu sendiri. Kamu belum punya standar terhadap kinerjamu. Gitu. Dikatakan apakah dampaknya buruk? Buruknya tuh nggak yang sampai bikin kalian kenapa-kenapa sih, tapi lebih ke there is something wrong. Ya. Kenapa kamu melakukan sebuah aksi yang masih keliru? Karena ada pemikiran yang masih keliru. Gitu sih. Jadi kalau dikatakan apa yang harus dilakukan, ya kamu harus mengobservasi dirimu. Saat kamu ngerasa sepertinya self appreciationku berlebihan deh, itu salah satu bentuk evaluasi dan jangan abaikan itu. Artinya badan kamu atau dirimu atau akalmu mendeteksi itu. There is something wrong. Ya, kayaknya aku berlebihan deh. Ya udah kurangin. Ya, ingat kalau kamu sudah tahu apa yang salah dari dirimu, tahap selanjutnya adalah take action. Ya, take action. Gitu. Jangan bertanya gimana caranya. Just take action dulu. Kurangi. Gitu. Kalau kamu tanya gimana caranya, bagus, boleh ada sikap proaktif dari dirimu, tetapi dilakuin nggak? Ya kan, setelah menanyakan gimana caranya, kamu lakuin nggak? Gitu. Karena biasanya caranya tuh sederhana, tinggal kamu praktekkan saja, gitu ya. Dampak baiknya tidak ada, karena berarti self appreciation-nya masih keliru, gitu. Jadi saya Oke. tidak menganggap ini bentuk self appreciation, ya. Oke, bener banget nih Kak. Nah, buat sahabat berproses jangan berlebihan dalam self appreciation ya Kak, karena sesuatu yang berlebihan pun juga nggak akan baik gitu. Betul, teman-teman. Oke, nah sebenarnya apa sih Kak ciri-ciri dari self appreciation yang sehat dan baik gitu, yang eh, teman-teman dari sahabat berproses nih bisa lakuin gitu? Oke, ciri-ciri ya, ciri-ciri bahwa kita sudah melakukan self appreciation dengan tepat. Satu,
kamu akan merasakan confidence. Itu ya. Feeling confidence itu adalah perasaan di mana kamu merasa level up, kayak orang main game itu kayak kamu level up gitu, unlock gitu kan. Ah, aku bisa yang kemarin ya. Di dalam confidence itu ada yang namanya self efficacy, ada yang namanya self esteem ya. Mungkin kalau teman-teman psikologi tahu ya. Self esteem itu harga dirimu meningkat. Oke. Okay? Penilaianmu terhadap dirimu meningkat. Ya. Yang kedua self efficacy. Bagaimana kamu menakar kemampuan dirimu untuk mengatasi sesuatu juga meningkat. Gitu. Oh, aku orang yang kompeten ternyata. Itu meningkat. Jadi dua hal itu akan meningkat ketika yang maksud saya dua hal yaitu self esteem dan self efficacy itu tergabung ya menjadi satu kesatuan, perasaan confidence, kamu nyaman sama dirimu, kamu nyaman dengan apa yang sudah kamu lakukan, itu tanda self appreciationmu udah tepat. Kalau misalnya kalian habis melakukan self appreciation tapi kalian masih merasa worry dengan Iya. kemarin gimana ya, kayak gitu, kemarin gimana ya. Sering banget tuh kalau aku kayak gitu, Kak. Berarti kamu sebenarnya belum ngerasa well done, kamu belum achieve well done. Well done itu bukan berarti perfect ya. Well done isn't perfect. Ingat, saya pernah punya teman seorang MC ya, dia seorang master seremoni perempuan. Pengalaman kerjanya itu cukup baik, cukup bagus, artinya jam terbangnya cukup tinggi. Tapi dia biasanya itu mempresentasikan, membawakan acara-acara informal, ya. Hingga suatu hari dia membawa acara formal. Oke, kan beda nih ya. Yang biasanya cuap-cuap informal, cus santai bawaannya, sementara dibawa ke acara formal itu dia harus yang sesuai dengan pakem, sesuai dengan teks, kemudian cara menyapa para tamu undangan itu harus berhati-hati ya kan. Sulit bagi dia beradaptasi ketika masuk ke formal, tapi dia berusaha. Namun tetap dia nggak sempurna. Sempatlah dia keceplosan gitu ya. Dia ada jokes. Dia melontarkan jokes di acara formal dan itu tuh benar-benar yang bagi para undangan yang notabene usianya sudah paruh baya semua itu no banget. Kenapa dia ngomong kayak gitu di depan panggung kayak gitu kan? Iya. Nah, teman Gak saya bisa yang diterima. teman saya yang MC itu down banget dia beberapa hari. Aku ngerasa bersalah banget, aku ngerasa bersalah banget gitu kan. Berarti kan dia belum self appreciation, belum nemu nih self appreciationnya. Sampai akhirnya dia punya pola pikir begini. Oke, nggak apa-apa. Itu kemarin pengalaman pertamaku di bidang formal, ya. Artinya dengan kesalahanku kemarin, aku belajar bahwa dalam acara formal besok atau acara formal selanjutnya, aku tidak akan mengulangi kesalahan itu. Ya, dia tidak perfect, tetapi dia memberi label pada dirinya well done. Oke, selama ini aku informal, tapi kemarin ya sudah ada satu kesalahan yang aku lakukan. Dari semua kesempatan yang aku temui sepanjang acara, aku melakukan satu kesalahan. Oke, well done. Well done isn't perfect. Dan akhirnya tumbuhlah perasaan dia confidence. Ya, aku pernah punya acara dan aku melakukan satu kesalahan, tapi next aku akan mengupayakan satu kesalahan itu tidak keulangi. Gitu. Jadi ya itu teman-teman, kalian tidak harus sempurna. Tanggung jawab kalian tidak harus dilalui sempurna. Asalkan kalian bisa memberi nilai pada kinerja kalian. Ada evaluasi pada kinerja itu. Kalian akan feeling confidence. Gitu. Dan teman saya si MC ini ya otomatis dia confidence dan dia siap menerima acara formal lainnya gitu, kurang lebih begitu Mbak Afaf. Oke, jadi bener-bener emang yang namanya kita harus bisa menyesuaikan dengan diri kita ya Kak. Kita harus bisa lihat nih titik confidence kita tuh di mana sih gitu, dan di mana. Oke, Kak, kalau misalkan istilah self reward sama self apresiasi ini sama atau beda, Kak? Oke, ini juga kemarin jadi pertanyaan saya ya, jujur ini jadi pertanyaan saya. Self reward dan self appreciation ini sama atau beda? Saya belum menemukan jawaban yang bijaksana ya. Saya juga sedang mencari tahu tentang dua hal ini.
ini. Kenapa? Karena pada dasarnya self reward dan self appreciation ini adalah sebuah istilah yang tidak formal, teman-teman. Ini adalah istilah yang ya diciptakan oleh para netizen ya sebenarnya. Jadi tidak ada di buku psikologi manapun, sehingga saya tidak bisa menjabarkan ini beda atau sama. Tapi kalau perasaan saya pribadi ya, ketika mendengarkan self reward dan self appreciation, saya menangkap kalau self reward itu dalam bentuk materi. Itu yang saya tangkap, itu yang saya tangkap. Tapi kan nggak selalu ya reward itu selalu materi, tapi ya itu dia, itu yang saya tangkap. Jadi saya sepertinya kurang mumpuni untuk menjawab pertanyaan yang ini. Nanti ya saya coba cari jawabannya supaya enak, supaya nanti sama-sama tercerahkan kitanya. Oke, nah kalau Kak Vidya biasanya self rewardnya ngapain nih Kak? Gimana? Beli apa atau ngapain? Oke, kalau saya self rewardnya, saya benar-benar, saya kan punya baby nih, saya punya anak nih. Kalau saya udah merasa melakukan banyak tanggung jawab dalam satu minggu, biasanya saya akan mencari satu hari libur, dan dalam satu hari libur itu saya mau full time sama anak saya tanpa lihat handphone. Oke. Itu self appreciation yang sudah saya terapkan sejak saya punya anak. Beda ya Kak, kalau aku nggak bisa Kak sehari nggak buka handphone. Karena di handphone saya isinya pekerjaan semua, Mbak Afaf. Kadang saya harus satu hari itu nggak lihat gitu. Saya nggak lihat, saya ingin real berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di rumah saya. Itu bentuk apresiasi pada diri saya gitu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Tadi kan Kak Vidya bilang kita penting juga buat ngebuat to-do list nih sebagai bentuk self appreciation. Nah, tapi buat orang-orang yang belum terbiasa untuk ngebuat to-do list atau selalu let it flow, ada tips and triknya nggak Kak? Gimana supaya dia bisa terbiasa untuk ngebuat to-do list? Oke. To-do list itu penting tapi akan terasa bermanfaat ketika kamu sudah menjalani hari-hari dengan kepadatan aktivitas atau aktivitas yang padat, apalagi aktivitasnya ganti-ganti. Ya, to-do list itu penting sekali. Seandainya masih ada orang-orang yang belum terbiasa untuk membuat to-do list, ya asumsi saya mungkin memang aktivitas yang dilakukan oleh dirinya masih monoton. Ya. Tetapi yang teman-teman lupa, ya, to-do list itu tidak hanya tentang pekerjaan. Kita boleh loh menjadwalkan diri kita untuk makan es krim. Kita boleh loh menjadwalkan diri kita untuk jalan-jalan ke pantai. Ya, dibuat di to-do list-nya. Besok hari Minggu libur, aku mau ngapain ya? Kalau teman-teman di Bali biasanya, aku mau ngopi ke Batur, tahu nggak Gunung Batur? Ya, ini lagi hits nih di daerah Kintamani, teman-teman Bali biasanya ke sana. Atau aku Semoga mau nanti aku bisa kembali ya Kak. ayo sini ke Bali. Semoga corona cepat selesai ya. Iya, amin. Iya, jadi teman-teman kalau di Bali biasanya, udah sore aku mau sunsetan di Pantai Petitangan. Itu boleh ditulis di to-do list-nya. Mungkin teman-teman yang di kota-kota lain, aku mau ngopi, ada tempat kopi baru hits. Tulis di to-do list-nya, gitu ya. Artinya, to-do list itu tidak hanya tentang pekerjaan. Apa saja, namanya aja to do, gitu. Apa yang mau kamu lakukan? Dibuat listnya, gitu. Mungkin tips saya seperti itu. Jadi, orang-orang beberapa enggan untuk menulis apa yang harus ia kerjakan karena mungkin males ya menerima kenyataan. Wah, banyak banget ya besok ada yang harus dikerjakan. Iya, benar. Tapi kalau Ada misalnya kita sebagian temen aku yang kayak gitu Kak. iya, saya paham perasaan demotivasi seperti itu kan berat sekali ya. Tapi apabila kita menyisipkan satu aktivitas yang unik, aktivitas yang seru, yang baru, di antara kebosanan rutinitas kita, rasanya menyenangkan juga untuk menjalani hari besok. Gitu. Jadi seperti itu. Ini aktif banget nanya, salam kenal ya. Halo Kak, Red XX.19. Ini real account nggak? Pakai real account dong. Mungkin nggak enak kali Kak kalau ketahuan identitas. Iya, nggak apa-apa, salam Oke. kenal ya. Kak, gimana kalau ada temen yang kayaknya selalu merasa not good enough
dan susah banget buat melakukan self appreciation. Ini sebaiknya seperti apa? Mungkin kita sebagai temannya gitu ya Kak, kita harus ngingetin dia tuh dengan cara yang seperti apa. Hmm. Kamu bisa bantu artinya kan gini, kenapa kita tuh disebut makhluk sosial ya? Kita manusia, makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Pada saat-saat seperti inilah kita butuh orang lain. Saat kita terjebak dalam situasi yang rumit ya, kemampuan kita berpikir itu jadinya menurun, atau sering orang bilang namanya mental block ya. Itu benar-benar yang blank ya, benar-benar yang blank, tidak bisa menemukan titik terang, tidak bisa menemukan pintu keluar gitu istilahnya. Oleh karena itu orang-orang di sekitarnya ya, seperti kamu yang sedang berusaha membantu temanmu ini, baik banget, terima kasih banyak. Kamu bantu temanmu untuk berpikir secara objektif. Objektif itu apa? Objektif itu fokus kepada kenyataannya, ya, fokus kepada realitanya, ya. Apa yang bisa kamu bantu? Nah, perasaan not good enough artinya kan dia selalu merasa tidak oke hasil kerjanya kan. Itu asumsi saya ya, tangkapan saya. Kamu bisa bantu dia untuk melihat apa proses yang dia sudah lalui sebelum dan sesudah. Artinya gini, kamu ngerasa nggak good enough? Iya, misalnya gitu. Kamu inget nggak sebelum kamu ngerjain ini, kamu gini loh, kondisimu lebih buruk loh. Setelah kamu melakukan ini, memang belum sempurna, tapi kondisimu sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jadi ingatkan before after dari prosesnya. Itu yang bisa kamu bantu dari orang-orang yang ngerasa not good enough. Oke, mungkin bukan cuma untuk kakak Red ya, tapi untuk teman-teman semua ketika Iya, ada semua. orang-orang di sekitar kita yang demotivasi, yang merasakan buntu terhadap kinerjanya, ya, ingatkan dia proses before dan afternya. Pasti ia akan ngerasa lebih lega, kenapa? Oh, ternyata iya juga ya. Nah, kata-kata iya juga ya, itu tandanya dia sudah mampu melihat ke pintu keluar yang kamu arahkan tadi. Gitu. That's Oke. why manusia makhluk sosial. Iya, bener banget Kak. Jadi butuh untuk masukan dan kritikan dari orang lain. Iya. Oke Kak, ada pertanyaan nih Kak. Biasanya faktor apa saja sih yang bisa ngebuat seseorang itu susah untuk self appreciation? Mungkin bisa dari dalam diri kah, atau mungkin dia ngelihat teman sekitarnya kayaknya nggak ada yang mengapresiasi dirinya masing-masing gitu, terus akhirnya seperti cenderung ikut-ikutan. Hmm. Gini, kalau yang saya tangkap justru lebih ke mungkin pencapaian teman-temannya lebih tinggi daripada dia, Hmm, sehingga dia ngerasa belum insecure layak. ya Kak? Mm-mm. Selain insecure, dia ngerasa belum layak. Padahal dia lupa temennya berangkat dari mana, dia berangkat dari mana. Ini sering terjadi di kota-kota besar. Contohnya apa? Kemarin nih, ketika Mbak Maudi menamatkan S2-nya di Stanford gitu ya. Banyak Heboh banget yang banget itu minder Kak. ya. Banyak banget yang minder gitu Banyak. kan. Banyak banget yang merasa bukan apa-apa. Padahal mungkin ya teman-teman, kalian tidak lihat bagaimana Mbak Maudi itu sudah fokus belajar sejak ia masih di bangku SD. Privilege-privilege yang Mbak Maudi punya sampai bisa mendapatkan kesempatan itu. Usaha-usaha yang Mbak Maudi lakukan, kedisiplinan yang ia lakukan sejak kecil, mungkin berbeda kondisinya sama kita. Ya, artinya ketika kita ngerasa atau ketika ada orang-orang yang merasa susah untuk self appreciation karena terlalu banyak melihat luar, melihat orang lain, ya, ada baiknya kita kembali ke dalam diri dan mengingat, saya mulai dari mana? Before after, ya, before after proses itu penting, ya. Ayo kita mulai mengubah budaya ini, budaya yang dimana kinerja kita hanya boleh dinilai orang lain. Enggak, kamu boleh menilai kinerjamu, gitu ya. Oke, semoga pertanyaan dari Kak Eva tadi ini bisa terjawab Iya, dengan Kak baik. Eva, semoga terjawab ya, Kak Eva. Oke, nah kadang nih Kak, kalau misalkan kita udah self appreciation gitu, misalkan self appreciationnya nih tidur gitu Kak, Ya. dari keseharian yang cukup padat gitu, tapi ada di satu titik di mana
ngerasa justru nyesel gitu, kenapa tadi harus tidur ya, kenapa tadi harus ngebuang-buang waktu gitu, padahal masih bisa buat dilakuin aktivitas-aktivitas lain gitu. Dan terkadang hal-hal kayak gitu tuh malah jadi menyalahkan diri lagi, dan jadinya tuh malah nggak self appreciation gitu kak. Ini seharusnya tuh seperti apa gitu kak, supaya kita tuh nggak nyesel kalau kita udah ngelakuin self appreciation. Oke, gini. Ini sebuah reaksi komentar-komentar yang sebenarnya semuanya punya arti. Kita berusaha self appreciation dari tugas. Kemudian kita memilih tidur. Setelah kita Hmm, tidur bukannya kita malah tambah semangat, kita malah merasa bersalah. Kan iya. gitu. Sering banget kak. Nah, ini yang perlu teman-teman pandai untuk melihat. Makanya self appreciation itu kaitannya sama cara kamu menilai kinerja kamu, ya. Kamu harus bisa, teman-teman harus bisa membedakan yang mana namanya lelah, ya, yang mana namanya sudah, oke, okay? Ya, yang mana namanya lelah, yang mana namanya sudah. Ya, self appreciation itu ketika kamu mencapai level sudah, baru akan kerasa manfaatnya. Tetapi bila kamu cuma lelah, ya, kamu jangan berpuas diri dulu. Kamu tuh disuruh istirahat sebentar, kemudian bekerja lebih keras. Gini, Hmm. gini, gini maksudnya. Dalam kita mengerjakan tugas ya, tugas misalnya ritmenya seberapa ya? Sekorek api ini deh ya. Sekorek api ini tugas nih dari awal sampai terakhir. Ternyata di tengah-tengah kita stuck, Hmm. ya, kita stuck. Kita ngerasa bahwa kita itu lelah dan butuh istirahat. Setelah kita istirahat, setelah kita istirahat, kita malah merasa bersalah. Mungkin nggak sebenarnya yang kamu butuhkan itu bukan istirahat, tetapi yang kamu butuhkan adalah kerja lebih keras supaya kamu benar-benar sampai di level sudah, Hmm. gitu, gitu ya. Kalau menurut saya untuk teman-teman yang masih melakukan self appreciation namun ditutup dengan perasaan bersalah, itu artinya tugasmu itu belum sampai di level sudah. Ya, next Oke. time ketika kamu tergoda untuk kabur dari tengah-tengah aktivitas, ya, kabur dari tengah-tengah aktivitas, ingatkan dirimu bahwa ketika kamu istirahat pun kamu tidak akan nggak akan nge-boosting semangat kamu, ya. Maka dari itu, kalau misalnya teman-teman sadar bahwa ritme kerja kalian itu pendek-pendek, ya udah dipecah jadi beberapa tugas. Jangan tunggu panjang baru sudah gitu. Ini semua tentang Mhm. mindset aja kok. Semua tentang mindset. Kalau misalnya tahu, oh kayaknya aku nggak kuat deh kalau misalnya ritme kerjanya yang panjang, baru bisa bilang sudah gitu. Kalau saya sih pendek sudah satu, pendek lagi sudah dua, pendek sudah tiga, yang keempat baru benar-benar sudah gitu. Kalau misalnya teman-teman nulis file skripsi kan revisi satu atau fix, fix banget, fix paling banget, nah kayak gitu. Ya, Bener banget kak, bener. jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga mengerti ya penjelasan saya. Oke, nah ada lagi nih kak dari kak Red XX.19. Oke, berarti kita lebih baik ngelihat atau ngebandingin diri kita yang lama dengan diri kita yang sekarang ya kak? Nah, iya, ini bahasa yang lebih enak untuk didengar ya. Before after proses bukan artinya lebih baik, tetapi sekali lagi pandangan objektif itu pandangan realistis ya. Selain kamu membandingkan dirimu dengan orang lain seusiamu atau selevelmu, kamu juga harus punya penilaian membandingkan dirimu dengan dirimu yang sebelumnya. Ya. Jadi bukan artinya ini lebih baik ya, tapi keduanya harus kamu lakukan. Supaya apa? Supaya kamu tahu kamu ada di mana. Penting loh, kita harus tahu kita tuh ada di mana, kita itu siapa, di antara kelompok kita, kita itu ada di level yang mana. Agar apa? Agar kamu bisa menempatkan dirimu. Penempatan diri itu penting banget. Kalau teman-teman psikologis pasti hafal atau akrab dengan kalimat menempatkan diri. Oke, semoga ngejawab nih pertanyaan dari kak Red XX.19.
yang udah Iya, rajin banget semoga nanya menjawab. nih Kak dari tadi. Iya, terima kasih loh. Udah interaktif banget jadinya. Banyak hal yang bisa kita bahas dan teman-teman juga jadi dengar jawabannya apa. Iya bener, nambah informasi yang semakin dalam mengenai self appreciation ya Kak. Iya, iya, iya. Oke, Kak, kalau misalkan kita kurang motivasi, Mm-mm. apakah ngebuat kita jadi kurang apresiasi terhadap diri kita sendiri? Kurang motivasi atau demotivasi? Kurang motivasi, Kak. Ya, betul. Karena apa? Ketika kita kurang motivasi, motivasi itu kan dua ya, Mbak Afaf. Motivasi internal dan motivasi eksternal ya. Apabila kita kurang motivasi, baik itu internal dan eksternal, kita tuh jadinya nggak ada gregetnya dalam mengerjakan tugas tersebut. Ya, even itu adalah a big deal ya, tugas yang besar. Ketika itu selesai, kita nggak akan ngerasa kita habis melakukan sesuatu yang besar. Jadi kita otomatis tidak akan mengapresiasi diri kita. Itu kayak sesuatu yang ya obstacle yang udah lewat aja gitu. Itu seperti sebuah rintangan yang habis kita lewatin dan tidak ada self appreciation-nya. Makanya ayo balik lagi. Kita harus benar-benar tahu kita tuh mau ngerjain apa, kita itu siapa, apa aja tugas-tugas kita dan bagaimana ritme kerja kita. Oke, benar banget nih. Nah, untuk sahabat berproses, jangan lupa. Oke, Kak, kalau bisa nggak sih, Kak, faktor stres itu muncul gitu ya, Kak, karena kita kurang self appreciation gitu, Kak. Banget banget. Stres ya, stres yang terjadi di populasi manusia itu sebagian besar diciptakan oleh dua faktor, yaitu ekonomi dan relasi. Oke? Okay? Ekonomi berkaitan sekali sama pekerjaan ya, karena sejauh ini setahu saya orang untuk mencari uang ya dengan cara bekerja, belum ada cara lainnya ya. Oke. Yang kedua relasi, entah itu relasi percintaan, kemudian relasi berkeluarga ya. Faktor stres yang terjadi di populasi kita itu biasanya disebabkan oleh dua hal ini. Nah, ketika kita kurang mengapresiasi diri, contohlah di pekerjaan, ya, pasti akan kebawa sama kemampuan kita dalam bekerja kan. Kemudian akan terbawa pada pendapatan kita. Atau katakanlah, kamu kerja uangnya banyak, tapi badanmu capek. Karena kamu belum ngebayar, kamu belum bayar apa ya, bayar fee, kamu belum kasih badan kamu tuh tunjangan gitu. Iya, iya, Seharusnya benar. ini loh, badan ini loh yang paling 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 di nomor satu kan untuk dibayar gitu. Pasti akan stres gitu. Jadi tentu erat kaitannya. Oke, makanya nih teman-teman dan sahabat berproses jangan sampai kurang untuk mengapresiasi diri. Mungkin ada teman-teman di sini baru nonton di pertengahan ya, baru nonton di pertengahan. Jadi kelewatan ketika kita membahas bagaimana Iya, analoginya self appreciation itu. Kerja-kerja tipes katanya, benar. ya, ya, bener banget tuh Kak. Sering banget meme-nya tuh muncul ya Kak. Iya, kerja-kerja Oke. tipes. Nah, gimana sih Kak kita bisa teguh pendirian untuk tetap self appreciation gitu di saat teman-teman kita tuh apa ya ibaratnya bukan menghina sih Kak, kayak udahlah nggak usah self appreciation ngapain sih gitu. Hmm, kenapa kita meminta persetujuan orang lain untuk self appreciation? Ya, oke? Okay? Padahal yang butuh itu kita sendiri gitu ya Kak. Betul. Ya, dan self appreciation itu nggak perlu dibilang, kita nggak perlu mengumumkan itu. Mungkin showing up kepada dunia bahwa kamu sedang melakukan apresiasi terhadap dirimu sendiri boleh, artinya kayak yang kamu mungkin upload di Instagram pencapaian-pencapaianmu itu boleh, itu bentuk apresiasi diri. Namun kayak yang mendapatkan persetujuan dan kembali lagi, aduh nanti orang lihat lebay, kan sama aja dengan Hmm, Jepang panak yang ngadanin apa, biarkan orang lain menilai, kembali lagi pada budaya iya. lama ya. Ayo kita rubah mindsetnya saat kamu memposting itu atau saat kamu melakukan itu, kamu tidak perlu penilaian orang lain. Oke, jadi tetap untuk ibaratnya kita mikir ya udahlah untuk diri kita sendiri nggak usah mikirin orang lain dulu untuk Betul, kita self appreciation iya itu memang karena diri perlu kita nih. dilakukan ya. Jadi miliki pemikiran bahwa
self appreciation ini sama pentingnya dengan saya makan apa hari ini. Oh, Sama pentingnya dengan saya harus tidur berapa jam hari ini. Oke? Okay? Itu adalah sebuah bayaran terhadap badan kamu yang udah bekerja. Ya, jangan sampai kamu nggak gaji karyawanmu nih, karyawan yang paling setia sama kamu dan nggak pernah resign seumur hidup ya badan kita. Iya, mana bener pernah banget badan Kak. kita resign gitu ya. Oke, ada pertanyaan nih Kak. Kalau bicara masalah motivasi, saat ini saya kehilangan sebuah motivasi yang dulu pernah saya punya. Nah, gimana sih Kak cara kita menemukan motivasi baru? Oke, ini teman saya nih, wah Ego ini teman saya, Wi. Jadi motivasi ya, Wi ya. Ada kemungkinan ketika kita kehilangan sebuah motivasi, bisa dikatakan demotivasi ya, penurunan motivasi. Mungkin tidak benar-benar hilang, namun ini ada faktor jenuh ya. Faktor jenuh. Manusia itu memang tidak bisa menyukai satu hal secara berkepanjangan kok. Manusia juga tidak bisa benci terhadap satu hal secara berkepanjangan. Oleh karena itu, ya, kita itu harus memiliki aktivitas yang beragam. Aktivitas yang beragam itu contohnya ya, saya kaitkan sama sama pekerjaan ya. Motivasi itu kan mungkin yang dikatakan oleh Wah Iko ini pekerjaan. Jika kalian menanyakan anak-anak nih, cita-cita apa? Kamu cita-citanya apa? Pasti semua mindsetnya ke pekerjaan. Saya cita-cita saya dokter, cita-cita saya pilot, cita-cita saya A, B, dan C. Itu semua pekerjaan. Sehingga itu membawa kita pada kehidupan kita sekarang di mana kita menjalani pekerjaan itu hanya dari satu jenis peran. Menjadi dokter ya jadi dokter aja, ya. Atau jadi pilot ya jadi pilot aja, gitu. Kita lupa bahwa selain jadi dokter, mungkin kamu adalah seorang ayah. Cita-cita menjadi ayah yang baik kan boleh, ya. Cita-cita menjadi pacar yang menyenangkan atau pasangan atau suami yang menyayangi istrinya kan boleh, ya. Pada akhirnya cita-cita itu apa? Cita-cita itu kamu mau menjadi orang yang seperti apa saat dewasa nanti? Sebenarnya itu pertanyaannya. Jadi tidak heran banyak teman-teman di rentang usia 25 sampai 40 tahun itu merasakan kejenuhan. Kejenuhan yang luar biasa terhadap pekerjaannya sehingga demotivasi. Kenapa? Siapa yang nggak bosen? Siapa yang nggak bosen menjalani peran yang sangat-sangat monoton setiap harinya bertahun-tahun? Siapa yang nggak bosen? Ya, artinya bosan itu manusiawi, jenuh itu wajar, sebuah proses. Oleh karena itu, boleh kita menyisipkan aktivitas yang baru atau identitas yang baru yang kita bisa split. Saat misalnya Wah Ego sedang bosen nih, Wah Ego kan fotografer terkenal nih, mungkin Wah Ego sedang lagi down atau lagi lelah banget berurusan dengan segala hal fotografi, Wah Ego bisa nih ngelakuin hobi yang lain dan mungkin mendapatkan cuan dari hobi itu. Contohnya apa? Mungkin ya motor itu, wah motor customnya Wah Ego gitu. Jadi anak motor, atau jadi jual beli apa, lensa dan sebagainya gitu. Jadi playing beragam role ya, variated role itu menyenangkan sekali dan membuat kita bisa menyelamatkan diri kita dari kejenuhan. Oke, keren banget Kak jawabannya. Semoga Oh, menjawab ya dari semoga Kak menjawab ya, siapa nih. Wah. Oke, nah tanpa terasa nih Kak, kita udah hampir 1 jam Wow, bincang-bincang cepet mengenai banget. self appreciation. Seru banget ya Kak. Semoga Iya loh, nggak apa yang kerasa. udah Kak Vidya sampaikan gitu ya, benar-benar bermanfaat untuk sahabat-sahabat berproses. Nah, sebelum aku tutup, Mm-mm. aku mau ngingetin nih buat sahabat berproses, bakal ada webinar Side Talk yang ke-41, the trust issue, how to get over them in relationship, work, and family, yang akan um, dilaksanakan hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 jam 7 sampai jam 9. Buat sahabat berproses yang mau ikutan, kalian bisa langsung daftar melalui link yang ada di Instagram Ruang Berproses. Untuk fee-nya sendiri
15.000 satu orang ataupun 20.000 untuk 2 orang. Oke. Nah, mungkin sebelum aku akhiri nih, Kak Vidya boleh Iya. nih closing statement untuk mengingatkan ke teman-teman semua supaya jangan lupa untuk self appreciation. Oke, teman-teman, ketika kita ingin melakukan self appreciation, mengingat budaya ketimuran kita, di awal-awal memang terasa aneh, di awal-awal memang terasa nyeleneh, ya. Namun itu dilakukan saja, seperti kita kembali ke jalan yang benar gitu ya, seperti kita kembali ke jalan yang benar, itu memang rasanya asing dan ganjil, tetapi lama-lama kita akan terbiasa dan menemukan ritmenya kok, sehingga ketika kalian di awal-awal ngerasa self appreciation kalian itu masih berantakan, aku ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mencoba. Ya, yang penting nyoba dulu ya. Masalah sempurna atau tidak itu kita sambil jalan, kita sempurnakan sambil jalan. Jadi terima kasih sudah mencoba. Oke. Nah, mungkin sahabat berproses yang masih mau nanya bisa langsung DM Kak Vidya ya, Kak. Iya, silahkan, silahkan DM saya. Jika ada waktu luang, saya senang sekali membalas DM teman-teman yang bertanya tentang psikologi. Kenapa? Karena saya merasa memiliki tanggung jawab moral ya, sebagai psikolog di Indonesia, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi tentang kesehatan mental ya. Gaining awareness tentang kesehatan mental itu adalah pekerjaan saya sepanjang hayat. Jadi saya akan selalu sempatkan untuk memberikan penjelasan-penjelasan atau pencerahan apabila ada teman-teman yang bertanya. Silahkan DM saya di Vidyaloka, @vidyaloka. Oke. Terima kasih nih buat sahabat berproses yang udah gabung di live Instagram kali ini. Semoga penjabaran dari Kak Vidya tadi dapat bermanfaat untuk sahabat berproses semua. Terima kasih juga nih buat yang udah aktif bertanya dan nyimak. Oke, aku juga ngucapin nih terima kasih banyak kepada Kak Vidya yang udah bersedia untuk menjadi narasumber di Instagram Live Sama-sama. Beruang Berproses kali ini. Saya berterima Oke, kasih juga ya Mbak Afaf dan teman-teman ruang berproses sudah mempercayakan saya. Untuk teman-teman yang sudah menonton dan cukup aktif untuk berinteraksi dengan saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Dan saya mohon maaf apabila selama saya mengisi acara ini ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. oke. Kalau gitu aku tutup live-nya ya Kak. Aku juga minta Yap, maaf nih Kak kalau misalkan ada salah-salah kata dan pengucapan tadi. baik, Oke. dimaafkan. Selamat sore Kak Vidya. Selamat sore, Selamat sampai menjalankan jumpa. aktivitasnya lagi ya. Dadah Iya, Kak. Oke. Aku tutup ya Kak. yap.